Ya, kalian itu pencuri nama rumah ibadah gereja. Buka di ayat berapa ada tulisan gereja di kitabmu? Ya. Ayat berapa? Surat Markus, Paulus, Spiritus, apa saja yang ada tulisan GEREJA. Silakan. Untuk apa Anda ambil kata gereja di surat Al-Hajj ayat 40? Anda taruh dia menjadi rumah ibadah Anda. Enggak malu Anda. Maka itu kami nyinyirin Anda jangan jadi pencuri. Jadi kalau nggak ada untuk apa kalian taruh di rumah ibadah kalian? Untuk apa? Memangnya aturannya harus begitu? Kalau nggak ada kata itu maka nggak boleh ada di gereja. Aneh-aneh saja, ini argumen macam apa? Sekarang kenapa orang Islam membahas Kristen itu tahu, Edis? Kenapa? Karena ajaran agamanya memang seperti itu. Ajaran agamanya, kalian itu pencuri nama rumah ibadah gereja. Buka di ayat berapa ada tulisan gereja di kitabmu? Ya. Kok gereja sih? Di ayat berapa surat Markus, Paulus, Spiritus, apa saja yang ada tulisan GEREJA. Silakan. Dalam terjemahan nggak ada. Jangan kau jadi pencuri. Kenapa Anda katakan kami jadi pencuri? Untuk apa Anda ambil kata gereja di surat Al-Hajj ayat 40? Anda taruh dia menjadi rumah ibadah Anda. Enggak malu Anda. Maka itu kami nyinyirin Anda jangan jadi pencuri. Tidak, nggak ada itu isunya, nggak ada. Sejak kapan isunya orang Islam mempermasalahkan kata gereja? Nggak ada. Jadi untuk apa Anda tuliskan kata GEREJA itu di rumah ibadahmu? Kok nggak kau tulis saja kuil atau kelenteng atau kedai kopi? Kenapa gereja? Dari mana kau comot kata itu kalau bukan dari Al-Quran? Nggak malu kalian? Dari mana gereja dari dalam Al-Quran? Surat Al-Hajj ayat 40. Buka. Al-Hajj ayat 40. Baik, coba. Anda buka itu gimana? Kalau Anda yang buka. Benar. Berarti kan di surat Al-Hajj ayat 40 ada tertulis gereja, ada kuil, ada. Udah. Nah, sekarang oke, tenang. Gantian dulu ya. Gini. Kata gereja. Enggak, pertanyaannya tahu. Edis tahu apa yang ingin ku tanyakan? Anda menuduhkan kepada saya bahwa kami mencuri sebuah kosakata dari dalam Al-Quran. Aku minta ayat di Alkitab yang ada tertulis GERJA. Mau Nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau nggak ada untuk apa kalian taruh di rumah ibadah kalian? Untuk apa? Memangnya aturannya harus begitu? Kalau nggak ada kata itu maka nggak boleh ada di gereja. Aneh-aneh saja, ini argumen macam apa? Ini salah satu kecacatan berpikir. Ketika tenang, Gun, gantian Gun Saleh, tenang, biar enak kita diskusinya, oke? Kata gereja itu orang Kristen mendapatkan dari mana sehingga menulis di rumah ibadah dia menjadi gereja. Baik, saya patahkan dulu argumen Anda satu persatu. Ini merupakan kecacatan atau logika yang salah. Dia berpikir begini, tidak boleh pasang sebuah label kalau tidak tertulis di Bible, di Alkitabnya. Ini logika macam apa? Ada salah satu nama gereja, ini mohon maaf nih, saya harus nyebutin nama gerejanya. Gereja namanya GMS. Coba cari GMS di Bible, ada nggak? Ya nggak ada. Logikamu gimana? Masa gara-gara nggak ada dalam Bible lalu kita nggak boleh kasih merek itu? Ada saja. Logika macam apa sih? Umat Islam, aku sembahyang ke rumah ibadahku, tertulis masjid, ada tertulis di Al-Quran bahwa rumah ibadahku itu bernama masjid. Yang aku ingin tahu, rumah ibadah kau itu kok ditulis gereja? Nggak malu kau mencuri-curi dari ayat kami? Nah, jawab. Mencuri dari ayatnya. Baik, kita akan telusuri asal usul kata gereja. Jadi begini. Ayatnya aku kasih itu 1400 tahun yang lalu sudah ada tertulis gereja. Yang kutanya di Alkitabmu yang kau bilang duluan ada abang adik, buka ayat berapa? Mulai Spiritus, di Paulus,
di Sagittarius, taruh buka. Sudah, tenang. Jangan marah, jangan emosi. Roh Islamnya dikeluarkan dulu. Spirit Islamnya itu dibuang dulu, biar nggak marah, biar nggak kejang begitu. Tenang, tarik nafas. Mana marah? Udah. Hembuskan. Itu PR Edis, ya. Ya. Begini, saya sudah bilang di dalam terjemahan LAI TB nggak ada kata gereja satupun dalam Bible. Dalam terjemahan LAI. Tapi apakah itu sebuah kesalahan kami tidak menggunakan kata gereja? Bukan. Begini. Kata gereja itu diambil dari bahasa Portugis. Igreja. Nih saya kasih datanya. Tenang ya. Saya kasih datanya. Tenang. Asal usul kata gereja. Tenang. Aduh, ini sulit ini dia ini ya. Berat ini dia ini. Aduh. 400 tahun yang lalu sudah tertulis. Justru agama Islam yang nyolong kata gereja. Iya, saya tunjukin datanya. Bentar. Alkitab. Iya, tenang dong, tenang. Tenang Gun Saleh, kita diskusi yang bagus. Tidak perlulah suruh begitu ya. Asal usul kata gereja. Nih, saya kasih datanya. Asal usul kata gereja. Nih, biar Anda tahu datanya. Nah, buka Alkitabnya. Itu kita bandingkan di Alkitabmu, ada nggak? Baik, saya balikan ya kamera saya. Anda ini kok tidak tahu asal usul? Justru Islam nyolong kata itu. Perhatikan. 1400 tahun yang lalu itu tahu. Ya, tenang, sabar ya. Balik. Nah, mana kata gereja di Alkitab? Mana? GEREJA itu. Baik, lihat ya. Perhatikan nih. Aduh, agak buram. Ya nih. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata jemaat digunakan sebagai padanan untuk kata Yunani eklesia, yang makna umumnya adalah sidang jemaat atau jamaah. Kata eklesia muncul dalam 2 ayat Injil Matius 24, Kisah Para Rasul 58, ayat surat-surat Paulus termasuk contoh terawal dan seterusnya nih. Surat Yakobus dan seterusnya. Nah, total kemunculan kata eklesia dalam Perjanjian Baru adalah 114 kali. Kendati tidak selalu dipakai secara teknis untuk merujuk kepada gereja. Dengan demikian, eklesia dipakai sebagai sebutan bagi etimologi. Perhatikan nih. Udah paham aku, Edis. Nah, tadi kan terus kenapa kamu katakan gereja berasal dari bahasa Al-Qur'an? Kalau kosakata gereja nih, kita lihat nih ya. Dengar, kasihlah aku sedikit waktu. Enggak, sedikit ini. Ini terakhir nih ya. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja. Lihat ini, aduh, kau nggak lihat pun. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja yang diturunkan dari kata Latin ecclesia, yang pada akhirnya berasal dari kata Yunani eklesia. Itu gimana? Tadi kau banggakan, kau bilang kami mengambil dari bahasa Yunani. Di Yunani apa ditulis? Eklesia kan? Betul. Nah, kenapa gak kau tulis di rumah ibadahmu eklesia? Kenapa? Ya sudah. Kalau pola pikirmu seperti itu, nanti saya balikin ke kamu, nanti repot. Aku nggak mau nyinyir, aku minta yang kata GERJA, bukan ikres, cross. Nggak perlu, Edis, jangan kau penipu, Edis. Nggak bagus. Sudah? Nah. Inilah yang saya bikin pola logika yang cacat yang dialami oleh orang-orang Islam. Tenang, gantian Gus, ya. Pertama, yang perlu kita pahami,
lidah kita itu tidak selalu bisa persis dengan orang-orang. Orang luar apalagi. Anda kalau saya ngomong Anda dengerin. Ya, perhatikan. Tenang. Karena kau mencuri, aku nggak setuju. Pekerjaan pencuri itu aku nggak setuju. Oke, dari mana terjemahan tadi surat berapa tadi yang ada kata gereja di dalamnya? Kita cek. Surat apa? Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj ayat 40. Tidak akan kuhancurkan rumah-rumah ibadah itu kuil. Nah, gereja-gereja. Baik, saya balikan ya. Saya balikan. Saya balikan kamera saya. Justru terjemahan agama Islam yang nyolong istilah Portugis. Mana ada dalam bahasa Arabnya kata gereja? Nih, perhatikan. Ini ya, surat Al-Hajj ayat 40. Kita bacakan. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Nah sekarang saya tanya, kata gereja dapat dari mana? Ada kan tertulis, ada kan? Berat ini teman-teman. Iya saya tahu ada tertulis di dalam bahasa Arabnya. Coba kita cek bahasa Arabnya, apakah ada di sini kata gereja? Ada nggak di sini kata gereja? Bahasa Jepang aja. Coba, di mana ada tulisan gereja selain di bahasa Arab itu selain di Arab? Ya di sini mana? Apakah ini bahasa Arab? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya mana kata gereja? Udah pakai bahasa Yunani. Apa tadi gereja bahasa Yunani? Eklesia. Ada gereja. Yang ku tanya GERJA. Eklesia itu bahasa Yunani, Gunsaleh. Di rumah ibadah kok ikles. Kenapa? Eklesia itu bahasa Yunaninya dari bahasa Portugis menjadi igreja. Karena lidah orang Yunani dengan lidah orang Portugis beda, dengan lidah orang Indonesia beda. Melida. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.